gitu kan. Itu kan jangankan bisa menyelesaikan masalah, malah anak muda itu sekarang terkesan suka lari dari masalah seperti itu Gus. Apalagi sekarang dimana marak-maraknya ada mental health itu, jadi dikit-dikit ada masalah dikit seakan-akan wah mental saya terganggu dan sebagainya. Akhirnya larinya akhirnya butuh kegiatan kelompok-kelompok pemuda, ikut kelompok-kelompok kajian, harokoh-harokoh itu halus, karena itu membuat kecerdasan kepemimpinan kita terasah. Mental kita akan menjadi social quotient-nya, kecerdasan sosialnya akan terus ditempa. Dan adversity quotient atau kecerdasan menyelesaikan sesuatu itu muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pose. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Safio Birawa Anuraga Mokhtar di sesi kali ini. Di malam hari yang insya Allah penuh berkah ini, kita atau dari tim Sumberila bisa membersamai pemirsa Pose dimanapun berada. Pemirsa Pose dimanapun berada, malam ini kita ditemani oleh seseorang tamu yang spesial, yakni pembina Yayasan Pondok Pesantren SPMA Sumber Pendidikan Mental Agama Allah. Siapakah beliau? Waktu dan tempat kami persilakan untuk memperkenalkan diri, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam, semangat pagi Indonesia. Saya Khosyain Kocoworo Brenggolo, sebagai salah satu pembina di Yayasan SPMA, dan saat ini saya sedang bersama Safio Birawa Anuraga. Beliau Gus Sosiin menjadi pembina Yayasan Pondok Pesantren SPMA. Betul. Nah, itu kegiatan keseharian yang beliau Gus Sosiin lakukan di Pondok Pesantren maupun mobile keliling itu apa saja, Gus? Barangkali kami boleh tahu. Yang jelas saya pengampu dari beberapa diktat SPMA. Okay. Saya mulai hari Senin sampai hari Kamis mengajar diktat, satu hari 2 kali. Kemudian tafsir Al-Quran setiap ba'da subuh sampai jam 6, 1 minggu full kecuali hari Jumat. Dan Jumat pagi saya gunakan untuk ziarah, mengaji di Raudhah, di makam. Kemudian setelah asar 1 minggu full kecuali hari Jumat, dan itu saya gunakan juga untuk berkontemplasi atau silaturahim. Kalau untuk di cabang, ya dalam sebulan ini saya sudah keliling dari beberapa kabupaten ya, di Riau, di Batam, 2 tempat, kemudian di Bekasi, di Bogor, kemudian dalam ya setahun ini Sragen itu 5 kali, Ngawi, dan Pasar juga sempat. Kemudian di Pasuruan 2 kali, Mojokerto 2 kali, di ya beberapa cabang yang lain. Di Magetan, Madiun, ya. Kemudian di Jombang belum. Jombang. Ya. Surabaya, Gresik, oke. Nah, beliau Gus Khosyain Kocoworo Brenggolo, di sini saya akan menanyakan beberapa hal tentang fenomena yang terjadi di bangsa ini, khususnya di bangsa ini. Saya melihat apa yang terjadi di bangsa ini itu banyak sekali kerusakan sudah terjadi, Gus. Menurut saya seperti itu, baik kerusakan mental maupun kerusakan moral. Nah, menurut pandangan beliau Gus Khosyain terhadap fenomena tersebut itu seperti apa, Gus? Ini sebenarnya sudah merupakan prediksi Rasulullah, dan seorang profesor di Lekona itu di Cortland University kalau nggak salah ya, menyebutkan memang ada ciri-ciri di mana akhir zaman itu akan terjadi. Di antara 10 ciri-ciri itu sekarang sudah terjadi semuanya.
dan itu memang berhubungan berkenaan dengan situasi kondisi di mana bangsa itu tidak dibarengi oleh sistem pendidikan, sistem pengasuhan, sistem kepemimpinan yang memang tidak tepat. Gitu. Dan ya memang kita harus mengenali bagaimana kita menjadi seorang yang benar-benar sehat, karena menurut saya kalau kesehatan secara fisikly bisa diukur, dihitung. Nah, kesehatan mental itu yang perlu kita dalami bersama. Nah, itu tadi beliau khususin bahwasanya perlu mendalami kesehatan mental. Nah, kalau menurut beliau khusus ini kan sekarang benar-benar kerusakan itu kan mudah ditemui, mulai dari pembunuhan, mulai dari perampokan dan lain sebagainya lah. Kita sangat sekali mudah, bahkan ketika kita buka berita pun kita sudah nggak kaget lagi dengan berita-berita yang muncul karena seringnya terjadi seperti itu kan Gus. Nah, menurut beliau khusus itu kerusakan yang sedang marak-maraknya terjadi ini dilandasi apa, didasari apa? Apa penyebab dari sekarang mulai gempar-gemparnya marak-maraknya kerusakan di mana-mana ya? Sebenarnya Rasulullah itu sudah prediksi bahwa setiap 100 tahun itu pasti akan terjadi gini. Rasulullah setelah sholat isya sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi falamma sallama qala aratakum setelah selesai sholat Nabi bersalam salat kemudian ditanya sahabat aratakum lailatakum hadhihi. Biasanya Rasulullah kalau ingin jelaskan sesuatu selalu bertanya tentang waktu. Ini waktu apa ya? Padahal waktu apa itu bukan berarti karena lupa, tetapi karena memang ingin mendapatkan perhatian khusus. Fa inna ala ra'simi'atin, perhatikan wahai sahabat, sesungguhnya fa inna ala ra'simi'atin sanatin, sesungguhnya setiap 100 tahun penghujung ini nanti la yabqa mimman huwa ala dhahril ardil yauma ahad. Tidak akan ada orang yang mempunyai kualifikasi kebaikan satu orang pun. La yabqa mimman huwa ala dhahril ardil yauma ahad. Tidak ada orang yang nampak di sini seperti yang ada di hadapanku saat ini. Artinya kualitas iman, kualitas kecerdasan, kualitas mentalitas seseorang yang ada saat itu enggak ada lagi 100 tahun. Padahal sekarang sudah 1400 sampai 900 tahun. Artinya kerusakan itu kalau misalnya dipenak ya sudah 15 kali kerusakan. Cemetnya itu sudah ambyar, betul-betul sudah jadi debu. Gitu. Kalau seandainya tidak dibarengi oleh pembaharuan. Ya, tapi kita harus berpikir positif karena di hadis yang lain Rasulullah justru memberikan harapan gitu. Selain sholal isya falamma sallama fa inna ala rasimatin sanatin la yabqa. Nah, ada hadis yang lain bahwa setiap 100 tahun itu yub'ats ala kulli rasimatin sanatin mayujaddidu li hadhil ummati rutinnya. Jadi setiap 100 tahun Allah menurunkan kasih sayangnya dengan membangkitkan seorang mujaddid yang memperbaharui urusan mental itu. Berarti setiap 100 tahun ya? Setiap 100 tahun itu kan datangnya seorang mujaddid, di mana Nabi Muhammad juga berkata bahwasannya 100 tahun setelah peninggalku itu udah kamu nggak akan menemui orang seperti kalian. Berarti tugas-tugas, terutama tugas kita apalagi 1400 nih Gus ya, itu juga mencari mujaddid tersebut Gus, atau bagaimana kalau orang berkata seperti ini, loh mujaddid mana? Kamu kan nggak pernah ketemu mujaddid, dan itu nanti bisa dijadikan excuse ketika nanti dimintai pertanggungjawaban, itu bagaimana? Iya, of course. Jadi kita diberi amanah ya, karunia berupa otak, dan kemudian diberi pemahaman, pemikiran, ilmu pengetahuan, pengajaran Al-Quran, dan sedemikian panjang ilmu yang sudah kita serap, mestinya mampu melihat siapa yang pembaru di abad ini. Kalau 100 tahun berarti sudah ada, ini berarti mujaddid yang ke-15. Nah, artinya pembaru-pembaru itu akan terus sustain kepemimpinannya, tidak pernah terputus. Memang ala fatrati minar rusul, ada zaman fatra, itu zaman kesepian Nabi Rasul. Di antara 100 tahun ada masa-masa kosong, fatrah, zaman fatrah. Nah, setelah zaman fatrah Allah membangkitkan Nabi Rasul. Nah, Nabi Rasul karena setelah Rasul Muhammad tidak ada, maka mujaddid itulah. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ya, semua ciri-ciri kenabian, kerasulan, profetik itu ada di dalam jiwa mujaddid yang harus kita ikuti bersama. Jadi nggak bisa ya kita nanti semisal banyak kan semisal kayak gini,
berkait tentang kerusakan mental maupun moral gitu kan. Semisal ada orang yang melakukan kejahatan, misalnya seperti membunuh atau mencuri, lalu ketika dia ditanya kenapa kamu membunuh mencuri, lalu dia menyalahkan, lah ini udah takdir saya gitu, itu bagaimana? Kalau berbicara takdir sebenarnya panjang. Nah sekarang itu kenapa ada begitu itu sebenarnya, artinya kita sebenarnya telusur ya, ada lima ciri bahwa menurut bagaimana pengertian daripada kesehatan mental itu. Kenapa terjadi kesalahan? Karena memang tidak nampak itu menjadi tanggung jawab bersama. Yang mestinya tercipta di lingkungan kehidupan kita itu kan bagaimana masyarakat itu menjadi sejahtera. Kesejahteraan itu nampak dari yang baik yang nampak di fisik ini, di wajah kita maupun di dalam hatinya. Gitu. Yang pertama nampak kesejahteraan yang bisa dilihat orang sejahtera itu bagaimana gitu. Walaupun saya kirim Maret rumah saya dari dinding bambu, tapi orang semua menganggap saya orang yang have. Gitu. Padahal gak ada duit cuan sedikit pun. Tapi hanya karena terpancar itu. Yang kedua, setelah kita mempunyai pandangan orang dan kita sendiri merasa bahwa saya sejahtera, itu menyangkut marwah gitu. Dignity yang dimiliki setiap insan, setiap muslim itu harus menampakkan bahwa saya bukan seorang kere, bahwa saya itu bukan melarat, walaupun sering saya katakan saya nggak punya apa-apa melarat. Tapi jiwa kita, hati kita, mentalnya mental kaya. Mental kaya itu bukan berarti ingin menguasai setiap potensi, tidak, atau potensi kekayaan bukan, tapi memang kita itu merasa mempunyai semacam kekuatan yang bahwa saya ini lebih diciptakan daripada orang yang lain. Yang kedua, menyadari bahwa kita ini punya potensi diri yang besar. Setiap pribadi itu mempunyai potensi yang memang anugerah sudah diberikan Allah, given yang sudah sejak kita terlahir. Tidak ada manusia yang terlahir oleh Allah yang tidak mempunyai power, yang tidak mempunyai kelebihan. Semuanya mempunyai kelebihan-kelebihan. Nah, bagaimana menemukan hal itu? Allah sudah memberikan stimulasi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu apakah kamu tidak menyadari? Kenapa kamu tidak melakukan penelitian, tidak melihat, tidak melakukan riset bahwa ternyata di dalam diri kita ini penuh dengan potensi-potensi yang sangat dahsyat apabila kita mau menyadari itu. Nah, selama ini kan sering orang manusia berkeluh kesah, fi kabat. Selantiasa sering kali kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa hidup saya hanya segini aja. Karena tidak tahu bagaimana potensi yang Allah berikan kepada dia. Nah, tadi saya mengutip dari ucapan beliau Gus Sosiin bahwasanya meskipun rumah saya seperti ini dan sebagainya, dan Gus Sosiin tadi juga bilang bahwasanya saya sejahtera kok. Nah, itu mental itu yang perlu ditumbuh kembangkan gitu Gus. Nah, tapi ini tuh susah yang ditemui Gus di luar sana, atau di orang-orang kebanyakan tuh susah ditemui bahwasanya ketika kita secara lahir dunianya itu rumahnya nggak mewah, rumahnya nggak megah, itu susah berkata bahwa saya sejahtera, atau nggak ada kepercayaan diri untuk menumbuh kembangkan di dalam hati bahwa saya sejahtera. Nah, itu bagaimana Gus untuk menumbuhkan kepercayaan bahwa saya ini sejahtera gitu, agar nggak ada mental kiri tadi itu? Jadi tadi kan baru 1, 2. Yang ketiga itu ciri dari orang yang mentalnya sehat itu adalah mampu mengatasi permasalahan, baik itu permasalahan dirinya maupun orang lain. Ketika terjadi sesuatu tampil sebagai problem solver, sehingga orang kita serba bisa gitu. Kalau nomor 2 tadi kan potensi diri kita tahu bahwa Allah memberikan ini, yakin betul bahwa saya bisa lakukan. Saya sekarang jadi pembina SWMA, ada 100-an lebih cabang di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya menjadi direktur, pertama itu 12 tahun, 10 tahun utama, kemudian 2 diperpanjang. Dan setelah itu ingin, tapi karena undang-undang yayasan, karena apa? Karena ya baik konstituen dalam tanda kutip atau para santri, pengurus, sesepuh dan semua menganggap saya mampu menyelesaikan masalah, dan mereka tahu betul bahwa, mohon maaf ya, mungkin di dalam diri saya terpancar selalu ada harapan gitu.
Nah, yang keempat, setelah ada tahu manfaat kesejahteraannya, kemudian yang kedua tahu potensi diri, yang ketiga mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, yang keempat berperilaku produktif, berpikir dan mengerjakan sesuatu yang senantiasa menghasilkan sesuatu tidak hanya berupa materi, tetapi ide-ide besar yang diberikan itu ternyata mampu memberikan kontribusi gitu. Hingga orang melihatnya ya nampak gitu. Selain saya di SPMA, setiap kali kami dalam komunitas-komunitas, saya selalu ditunjuk untuk menjadi yang di depan. Ya, walaupun sering saya mundur, tapi selalu dipilih gitu. Kenapa? Karena saya bisa memberikan harapan, saya memberikan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya remeh, tapi tidak pernah terungkap oleh mereka. Nah, itu yang bagaimana kita bisa memberikan kontribusi nyata. Dan ketika diberi kesempatan, saya mampu membuktikan. Bahkan secara material akan nampak sebelum saya datang dan setelah saya datang. Dari berangkat ide-ide, kemudian mikiran, kemudian mampu menggerakkan semua potensi, bisa mengkoneksikan semua baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain, baik yang material maupun yang spiritual, yang lahir maupun yang gaib, nampak gitu. Saya ditugasi saya 1 bulan, 2 bulan, 1-2 minggu, ada bukti nyata, nampak gitu. Nah, ini yang mungkin teman-teman bisa belajar bersama untuk bagaimana ya hidup saya ini bisa bermanfaat. Karena sejak kecil ditanamkan, saya ini hidup tidak ada gunanya kalau hanya untuk sendiri, tetapi untuk orang lain. Sehingga kalimat dawuh Kanjeng Nabi bahwa sebaik-baik khairukum, sebaik-baik kamu itu adalah orang-orang yang anfa'uhum linnas, memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, berarti kan kita harus dapat menemukan, kenali potensi yang ada di dalam diri. Betul. Nah, itu bagaimana, Gus? Karena kan nggak semua orang ini mempunyai kemampuan untuk menemukan potensi itu. Jangankan untuk menemukan, sadar untuk mencari aja sangat minim gitu, Gus. Nah, itu bagaimana agar kita itu menemukan kesadaran biar mau mencari potensi agar bermanfaat untuk diri lain itu tadi. Pertama, kita terlahir itu sudah dicipta Allah sempurna. Ya. Bahwa sebelum terlahir pun kita itu sudah dicetak sempurna. Bahkan ketika kita di alam arwah, itu orang yang sudah arwah yang sempurna. Gitu. Kesempurnaan itu mestinya kita gunakan. Yakin betul bahwa Allah tidak sia-sia membuatkan semua ini. Bahkan dunia seisinya ini dicipta untuk manusia. Kenapa kita ini kok menjadi orang ini? Yang kedua, kita itu dicipta sebagai khalifah. Jangan lupa, kita menjadi pemimpin. Masa pemimpin itu ecek-ecek? Karena panggilan itu adalah setiap pribadi, maka setiap pribadi itu pemimpin. Dan pemimpin itu mesti bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Gitu. Bertanggung jawab artinya berkualitas. Dan ketika tuntutan kualitas itu ada dalam diri kita, masa kita nggak mau buktikan? Yang keempat, dunia tadi saya bilang, ini dibuat oleh Allah untuk kita. Artinya bisa kita koneksikan antara satu dengan yang lain, ini menjadi potensi besar yang selama ini tidak disentuh. Ya, misalnya kenapa di sekeliling rumah saya pohon-pohonan, tanam-tanaman bisa berbuah walaupun dalam pot. Di tempat lain kenapa enggak? Rumput-rumput di tempat yang lain ditanam mati. Di sini kenapa? Karena ada ada pancaran dan ada koneksi, ada komunikasi. Nah, yang ketiga itu komunikasikan antara satu dengan yang lain. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun bisa diajak komunikasi, apalagi manusia. Saya bilang, kamu ditanam, kita ada yang nanam loh, ini beli, kamu disiram semuanya, tolong dong kasih kesempatan untuk berbuah gitu. Berbuah gitu. Jalan bisa, bumi diajak bicara, hewan-hewan yang lain diajak, apalagi manusia yang tentu kita dibekali oleh Allah ilmu komunikasi. Yang mengajari kita bicara itu Allah.
allamahul bayan. Kenapa nggak kita gunakan komunikasi dengan baik? No, Ya. Untuk tadi yang terkait problem solving tadi itu Gus, bagaimana kita bisa menjadi diri yang punya problem solving tadi atau multi talent, bisa menyelesaikan masalah yang ada, padahal sedangkan terutama ini Gus, anak-anak muda khususnya gitu kan, itu kan jangankan bisa menyelesaikan masalah, malah anak muda itu sekarang terkesan suka lari dari masalah seperti itu Gus. Apalagi sekarang di mana marak-maraknya ada mental health itu, jadi dikit-dikit ada masalah dikit seakan-akan wah mental saya terganggu dan sebagainya, akhirnya larinya akhirnya butuh healing dan sebagainya, masalah nggak diselesaikan malah mencari pelarian lain seperti itu Gus. Nah itu bagaimana cara Jadi mental yang baik itu gini, satu, bahwa bagaimana kita merasa timbulkan rasa di dalam diri ini penuh kebahagiaan, positive thinking, ya. Kita nikmati hidup itu dengan yang sudah ada, itu. Bahwa Tuhan memberi saya inilah yang terbaik, itu. Hari ini saya mendapatkan mendapatkan cinta dari seseorang, itulah yang terbaik Allah kasih. Nikmati hidup itu. Dan ketika kita menikmati, maka pikiran kita menjadi bisa berkembang. Nah, pemahaman untuk menumbuhkan positive thinking ini menyadari betul bahwa ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah membuat sia-sia, setiap lembar daun pun, setiap biji pasir pun, setiap gerak angin ini semuanya itu untuk kita yang bisa dikembangkan bersama. Yang kedua, bangkit dari kekesalan, dari kecewa. Allah sampaikan ibtasim, la tahzan, la takhraq, jangan kamu sedih, tersenyumlah, berbahagialah. Yang selama ini kan enggak. Yang ketiga ini, setelah kita bangkit, kita berhubunganlah baik dengan terutama keluarga dan teman. Satu saat ini Rasulullah Muhammad SAW ada seorang teman, ya Zubair, di pasar. Nabi dari belakang, memeluknya dari belakang. Ayo, siapa ini? Nah, padahal seorang nabi, seorang pemimpin bermain-main dengan itu. Si Zubair ini karena tahu yang meluknya itu Rasulullah, maka semakin direkatkan. Makin nyaman gitu. Ingin selama itu pula melukkan. Nah, ketika itu Nabi, siapa yang mau ini membeli budak ini? Dia si Zubair, masa ya Rasulullah saya diperjualbelikan? Apakah saya terlalu jelek? Nabi menyampaikan, kamu di hadapan Allah tidak ada pernah jeleknya. Begitu Rasulullah mengangkat bahwa kamu sangat dihargai di sisi Allah dengan cara yang sangat friendly, tidak sekedar friendly lah seorang pemimpin dengan orang budak, tapi di sini. Suatu saat juga ada seorang tua itu, ya Rasulullah, doakanlah saya menjadi penduduk surga. Rasulullah dengan tersenyum, mana ada di surga seperti kamu, nggak ada surga orang tua jelek seperti kamu. Nangis sejadi-jadinya orang tua sambil meninggalkan Rasulullah. Dipanggil, Nek sini. Nah, bilang, di surga itu nggak ada yang tua, kamu nanti akan diganti menjadi sangat muda, cantik, jelita. Sehingga, tersenyumlah si orang tua ini dan kemudian bersimpuh di hadapan Rasulullah. Sesuatu ajaran agama tidak selalu disampaikan dengan, tapi dengan canda tawa, dengan riang gembira, dengan sesuatu yang sepertinya main-main, tetapi itu merupakan firman Tuhan gitu. Nah, bagaimana kita mempunyai hubungan yang sedemikian baik, sedemikian mesra di antara keluarga, di antara teman, bahkan orang yang kita pimpin itu. Nah, yang keempat, melakukan aktivitas fisik. Jangan seperti Gus Yo yang menjadi generasi rebahan. Ya, Gus Mamo melakukan fisik. Dan tidak hanya itu, yang kelima. Ya, ini yang perlu saya sampaikan, makanan sehat. Bukannya Gus Yo makanan yang bermerek. Kalau saya kasih geduk, enggak doyan.
saya kasih serebe nggak nolak, tapi begitu ada mereknya, ada bungkusnya bagus, langsung matanya hijau. Nah, yang keempat kelima ini yang sering kali anak-anak muda kita lupa. Saya tadi pagi masih senam, setelah ngaji semuanya berselawat panjang di makam, sudah ini pulang sini saya senam 30 menit. Setelah senam sedikit olahraga, mandi, kemudian ngaji lagi. Lakukan aktivitas, bersyukurnya kita kemarin ya, untuk para pemirsa sekalian, puluhan ribu santri kita bersyukurnya tidak ada yang kena COVID. Karena kita aktif keluar dan justru mobile. Dan itu akan membuat kita healing, membuat kita akan kena terpapar matahari, dan kita bisa bernafas dengan bebas, dengan jelas, bukan di rumah. Ya. Sejak dulu yang namanya sehat itu bergerak, olahraga, senam. Sejak kecil dari dulu diajari begitu. Waktu dulu di SD, sebelum masuk, senam dulu, tiap hari itu. Senam SKJ, senam 86, senam itu dulu ya. Sekarang juga begitu, harusnya kita banyak bergerak. Jangan menjadi generasi rebahan. Dan makanan yang sehat, bukan makanan yang bermerek. You know? Kalau sekarang tuh sebenarnya juga setiap hari senam, Gus. Cuman senamnya itu beda konsep. Lari-lari karena ketinggalan kelas. Nah, kelas. Saya juga pernah sekolah. Saya dulu berjalan 8 kilo kok. Oh, 8 kilo kemana itu? 8 kilo ke Lamongan, sepedaan pancal. Oh. Ya, sepedaan pancal. Di rumah itu jam 8 malam karena jalannya jeblok. Nggak ada angkutan umum itu apa? Ya gak ada duit, dibatasi. Ya, yang keenam, terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif. Jadi kalau Anda kuliah, sekolah, mesti ikut UKM. Kalau nggak UKM di luar kampus, apa yang mesti dilakukan? Boleh bisnis, boleh apa, kegiatan di masyarakat, ikut kegiatan kelompok-kelompok pemuda, ikut kelompok-kelompok kajian, harokoh-harokoh, itu halus. Karena itu membuat kecerdasan kepemimpinan kita terasah. Mental kita akan menjadi social quotient-nya, kecerdasan sosialnya akan terus ditempa. Dan adversity quotient atau kecerdasan menyelesaikan sesuatu itu muncul. Nah, ada satu hal yang ketujuh itu, memiliki konsep untuk pencapaian. Buat semacam ring-ringan atau list apa yang tidak saya capai dalam 1 bulan ini, 1 minggu ini, dalam 1 semester ini, apa saja dalam tahun ini, saya dalam usia segini saya sudah selesaikan. Berarti semacam RTL gitu. Yes, dalam diri kita. Kalau nggak gitu ngambang. Gitu. Jadi saya lulus SMA, saya sudah harus bisa menjadi seorang guru. Saya sudah khatam hafal Al-Quran, saya bisa menyelesaikan proyek apa. Saya telah membuat template apa, ini semua kayak gitu, harus. Nah, kalau nggak gitu hambar. Nah, bagaimana Gus soal tadi yang RTL tadi itu kan Gus Hasim bilang bahwasannya kita harus punya RTL, rencana tindak lanjut itu tadi. Tapi kan ada orang yang merasa seperti ini, Gus. Aku nggak mau buat apalah, itu terlalu meninggikan harapanku. Takutnya aku nanti ketika banyak anak muda sekarang kayak gitu, Gus. Takutnya aku nanti kalau udah mempunyai harapan yang tinggi terus jatuh itu sakit, nggak mau kecewa ibarat kata seperti itu. Akhirnya orang tersebut itu banyak diantara anak-anak muda khususnya ya, yang masih di fase masih mencari jati diri itu udahlah ikutin alurnya saja gitu. Toh udah ada yang ngatur, jadi ya nggak ada apa ya kayak step atau langkah untuk mencapai sesuatu yang karena harapan saja nggak ada gitu. Bener-bener ingin mengikuti layaknya arus sungai lah gitu, Gus. Nah itu bagaimana khususnya dalam menanggapi hal seperti itu? Saya itu mengikuti konsep mengalir itu setelah mengalami kekecewaan berat. Ketika saya di waktu di Sanawiyah, di Sanawiyah, hidup itu perjuangan. Sesuatu yang ada itu menurut saya tidak boleh gagal. Saya selalu membuat di dalam pikiran, walaupun tidak dalam tulisan, saya nggak pernah membuat kayak gitu, nggak. Tapi saya harus menjadi orang yang terdepan. Saya harus menjadi pelopor. Saya harus membuktikan bahwa saya ini hidup berguna dan dibutuhkan oleh orang banyak, tidak hanya diri sendiri. Ketika itu terjadi tidak tercapai, ya memang belum waktunya.
Tetapi saya punya keyakinan sampai kapanpun pasti akan tercapai. Dan itu sambil saya mengalir, ya betul-betul mengalir. Dan itu pernah menjadi sebuah konsep yang senantiasa menjadi materi pelatihan TPU tentang filosofi mengalirnya air itu. Tapi mengalir bukan kentir. Ya benar nih. Mengalir itu dinamis. Mengalir itu menerobos. Jadi air walaupun dibendung oleh pohon besar sekalipun gitu kan. Dia tetap walaupun seakan-akan diam, enggak diam air itu. Berusaha menemukan celah untuk menuju laut Yes. gitu. Jadi dibuat tanggul sekalipun, tapi air itu terus berkembang dan dia akan mencari celah untuk bisa segala sesuatu. Mengalir itu bukan kentir. Kalau kentir itu kan mengikuti arus. Enggak. Mengalir itu membawa. Semua yang ada justru dibawa. Itu mengalir. Nah, salah besar kalau kita ini kemudian ya udah gini aja. Enggak. Harus hidup itu perjuangan. Dan yang namanya perjuangan itu tidak boleh berhenti sebelum tujuan tercapai. Itu tidak. Kalau orang ya itu akan menjadi malas. Ya. Nah, makanya berpikir yang sehat itu berpikir yang melampaui zamannya. Itu. Kita mampu melihat seen to unseen. Melihat sesuatu yang belum nampak hari ini. Dan itu bisa diprediksi dengan ilmu kalkulasi, dengan melihat pengalaman-pengalaman ke belakang yang akan datang, situasi kondisi yang ada, baik kondisi alam maupun pemikiran orang. Oh, pemikiran orang dulu begini, sekarang begini. Oh, kedepannya berarti orang itu akan mengalami seperti ini. Itu. Sehingga bagaimana saya melihat sesuatu yang saat 10-5 tahun ke depan belum ada, tapi sekarang saya kemarin 5 tahun yang lalu saya sudah bicara gitu. Tentang revolusi pendidikan, tentang sekarang katanya konsep sekolah merdeka, saya sudah lakukan dulu tahun 2000 dan 90. Oh, berarti khusus ini kan tadi memahami tentang konsep air mengalir itu tadi setelah pernah merasakan kekecewaan yang sangat itu ketika SMP itu Gus ya. Ya. Nah, itu tadi ini kan akhirnya timbul pertanyaan seperti ini Gus. Kapan kita sadar bahwasannya ini memang belum waktunya saya untuk mendapatkan sesuatu yang ingin kita capai dengan memang ini mungkin nggak yang terbaik untuk saya gitu. Nah, itu bagaimana Gus cara membedakannya? Kan itu sesuatu yang berbeda sebenarnya. Saya yakin bahwa yang saya ingin ini begitu saya dapati referensi di dalam kitab atau dalam apalagi dalam kitab suci atau dalam ilmu, saya yakin bahwa ini akan baik. Walaupun seringkali sekarang saya dapati ide-ide besar saya ternyata sekarang sudah ada orang yang jalani, orang yang lakukan. Oh, berarti kayak gini ini pikiran-pikiran yang hanya biasa ternyata gitu. Berarti saya harus memikir sesuatu yang lebih besar lagi. Gitu. Allah berarti memberikan itu di zamannya dulu saya, yang sekarang ide-ide itu ada. Gitu. Ternyata saya ingin membuat rumah begini, ternyata sekarang ada. Oh, berarti tidak hanya pikiran saya begitu itu. Oh, saya harus melompat lagi dengan pikiran yang baru lagi. Karena selalu saya tidak mau disamai. Ibaratnya orang lari itu cuman kalau dia cecep nggak, lebih baik saya tinggalkan aja atau saya yang di depan. Tadi apa yang ditanyakan tadi? Betul ya? Gitu tadi. Kadang kan orang itu ibarat kata kayak kita lagi menggali emas gitu. Nah, kapan kita memutuskan untuk ya tetap menggali terus dengan prinsip bahwasanya ini memang mungkin belum waktunya, jadi saya harus berusaha terus dengan. Oke. Saya potong. Saya di SD itu merasakan bahwa ada kedoliman gitu. Sehingga kenapa saya menjadi pemberontak sejak kecil karena begitu. Kedoliman apa? Ada ini vaksin, cukit apa namanya di waktu itu di imunisasi. Nah, dipaksa kan? Itu dijaga di depan pintu setiap kelas, kok ada penjagaan, ada apa ini, mesti ada sesuatu yang nggak beres gitu. Takut suntik. Nah, waktu itu waktu saya bukan sebenarnya takut, sering saya suntik biasa ke dokter, nggak takut, cuman saya nggak boleh dipaksa-paksa, sesuatu harus dari kesadaran. Nah, waktu itu saya sudah di kelas 5 atau kelas 6 gitu ya.
Yang lainnya sudah, kok kenapa tiba-tiba ini ada tamu berseragam, kemudian anak-anak suruh masuk tiba-tiba dan dijaga di kelas. Ini ada sesuatu yang nggak beres nih. Nah, kenapa ada orang memaksakan kehendak ketika dia berkuasa, rasa superioritas, dan kita dianggap orang yang inferior gitu toh? Ya, jelas perlawanan. Saya ngajak teman saya bergandengan tangan, guru yang di pintu itu saya Terobos. ayo didrongkokno gitu. Dorong biar jatuh, semua orang bisa lepas gitu. Tapi mikir, yo gak sopan rek. Terus gimana Gus? Kita terobos saja dari kangkang kaki itu, ada yang mau mengalihkan perhatian. Oh iya, oke. 4 orang kita sudah dengan tangan, sekrot gitu kan. Begitu saya berdua bertiga itu, saya berhasil 2 orang. Yang satunya kepegang, Gus saya mau balik mau nolong, daripada nanti lari berdua orang. Nah, selalu saya merasakan apa ya, ketika di-cut itu justru saya memberikan perlawanan. Nah, selama saya merasa benar. Waktu di Sanawiyah juga begitu, dan ketika saya melakukan itu dukungan semuanya, walaupun bahkan kepala sekolah menghukum saya ditampar di depan umum, tapi guru dan murid-murid datang ke rumah, saya pulang dijemput. Waktu di Aliyah juga begitu, ya, saya jatuhkan oleh guru dan saya melakukan pemberontakan, dan sampai mohon maaf itu kepala sekolah sampai lengser, tetapi saya di pihak yang benar, dan sampai hari ini menjadi tren. Gitu, apa yang saya perjuangkan saat itu. Saya yakin itu kebenaran karena bersumber dari akidah, dari keyakinan. Kalau tidak berupa keyakinan, alam ini mendukung saya bahwa kedepannya ini butuhnya begini. Makanya yang harus saya perjuangkan. Ketika saya tugas di Riau, ketika saya sudah di Jogja, tugas di mana, saya justru membuat, ketika semua orang membabat Tuhan, saya membuat ribuisasi. Kemarin hari Sabtu, hari Kamis, ada yang datang baru dari, padahal sudah saya membuat sudah 9 tahun, baru dikunjungi. Kok ada orang mau mewakafkan tanah 4 hektar plus 1 hektar untuk di SPMA Riau, untuk lahan untuk konservasi. Di situ hewannya masih utuh, tanaman-tanaman endemiknya masih utuh, hewan-hewannya masih berawal. Ditemukan kemarin ada ular piton. Ini. Kembali ke tentang tadi kerusakan mental dan moral itu. Mungkin kan juga bisa jadi kerusakan mental maupun moral seseorang atau umat itu kan juga didasari karena nggak mau dipaksa itu Gus. Nggak mau dipaksa dalam mungkin udah ada yang mengajak untuk menjadi diri yang lebih baik, tapi karena nggak mau dipaksa, seperti yang Gus Hashim bilang tadi, sesuatu itu harus berdasarkan kesadaran hati, nggak boleh dipaksa. Nah, tapi saya itu pernah mengikuti sebuah kelas di perkuliahan tuh, bahwasanya ketika kita hendak mencapai suatu karakter yang menjadi lebih baik, itu semuanya berawal dari yang dipaksa, terpaksa, terbiasa, lalu bisa menjadi karakter. Nah, itu bagaimana? Ini proses pembelajaran itu kan tidak bisa instan. Ya, kita harus menjadi pribadi pembelajar. Dan di lingkungan organisasi pembelajar menciptakan masyarakat pembelajar. Sehingga kita tidak bisa berdiri sendiri. Seluruh stakeholder yang ada di masyarakat kita memang harus benar-benar teredukasi bahwa memang harus ada perubahan. Nah, perubahan itu kita paksa bersama. Jadi dipaksa secara kesadaran komunal untuk menciptakan sesuatu itu. Gitu. Sehingga awalnya terpaksa itu bukan karena benar-benar dipaksa dengan kedoliman, tapi dipaksa dalam kesadaran rangkaian yang akan kita tuju. Gitu. Itu proses pembelajaran, tidak apa-apa. Iya. Dan tadi juga saya sempat mendengarkan Gus Hashim mengatakan bahwasanya tentang yang mental tadi itu Gus, tentang ya kita berusaha nikmatin hidup aja, apa yang ada kita nikmatin. Nah, sedangkan kan banyak yang bilang seperti ini, perspektif orang cara menikmati hidup seseorang kan berbeda-beda. Nah, ini akhirnya kan sering dijadikan alasan seseorang untuk
ya kolot dengan sesuatu gitu. Jadi benar-benar kayak ya it's me gitu, ini aku gitu. Aku nggak mau menjadi apa yang kalian inginkan. Aku benar-benar hanya ingin menjadi apa yang diriku inginkan, dan ini caraku untuk menikmati hidup. Nah itu bagaimana Gus untuk menghadapi sesuatu seperti itu? Hak yang paling asasi itu kan memang dimiliki setiap orang. Jangan lupa bahwa kita itu sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan hak-hak asasi orang lain juga. Hak orang lain juga, karena kita ingin dihormati, maka tentu kita harus menghormati orang lain. Dan ketika kita hidup komunal itu ada norma-norma yang harus diikuti bersama, ada value yang harus diikuti bersama. Misalnya, saya ingin menjadi diri saya sendiri, saya hidup di Bali, suka-suka dong rumah saya kepakai apa. Tapi kalau di Bali, masyarakat Hindu sederhana saja menjemur handuk di depan rumah itu menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Itu akan menghina tetangga sekalipun. Gitu. Nggak bisa kita hidup itu di masyarakat yang demikian. Kalau misalnya di daerah pegunungan dari saya di sana, seorang perempuan memakai sepeda motor laki-laki, oke, biasa. Tapi di sini, di Lamongan, di kampung sini, kalau ada perempuan pakai sepeda motor laki-laki gede, itu anak sopo, kurang ajar banget. Saru gitu. Nah, saru. Nah, tinggal di mana? Tapi kalau di tempat saya, di perhutanan saya, di hutan, biasa. Udah. Kalau di kota-kota pakai celana pendek perempuan, wajar, biasa aja. Tapi kalau di desa sini, ya semua akan menjadi perguncingan. Nah, itu artinya kita tidak bisa berarti pandai membaca situasi yang ada di lingkungan sekitar kita itu, guys. Iya. Berarti Gus Hasim bilang seperti itu tadi, berarti saya menanggapinya seperti ini. Berarti kita harus sering-sering mengcompare keinginan hati, nggak hanya berdasarkan keinginan hati, tapi juga pandangan masyarakat ataupun di-compare dengan apa yang ada di kitab Al-Quran maupun Al-Hadis gitu, Gus. Ya, of course, tentu, karena kalau Islam ya, sebenarnya Islam itu kan memberikan tawaran yang benar-benar rahmatan lil alamin, yang bisa dipakai di seluruh tempat, gitu. Asal kita bisa membawakan diri. Seringkali kita nggak bisa membawakan diri sehingga nampak di orang lain tuh kolot, gitu. Padahal sebenarnya asik. Terkait tadi Gus, tentang yang udah Gus Hasim sampaikan. Jadi saya timbul pemikiran seperti ini. Gimana caranya kita bisa membedakan bahwasannya kita percaya diri, ya, yakin dengan prinsip hati, dengan it's me yang berdasarkan hanya keinginan hati, itu gimana? Kita gimana bisa menyadarkan diri bahwasanya ini tuh salah dan ini tuh benar gitu. Karena kan biasanya kalau udah terbawa arus, apalagi kita di komunitas yang seperti itu gitu kan. Kan Gus itu bilang kan bahwasanya kan kita harus menyesuaikan kultur yang ada di situ. Nah, misal kita di komunitas yang tempat itu tempat udah marah-marahnya kerusakan lah, Gus. Nah, itu bagaimana kita bisa membandingkan isi hati saya ini salah atau isi hati saya ini benar. Sedangkan komunitas di situ tidak mempermasalahkan apa yang kita lakukan gitu, Gus. Seperti itu. Makanya ngopi yang jauh. Ya. Nggak hanya di dalam kota itu aja ya. Perintah puluhan di dalam Al-Quran itu untuk berjalanlah mentasiru. Wala banyak mentaru. Jalanlah, keluarlah kamu banyak. Bahkan nanti ketika di kuburan pun ditanya, kenapa kamu nggak keluar dari daerahmu? Mengatakan rezeki itu sempit. Dan pemahaman ini juga satu, bahwa kita ada nilai-nilai, value, ya, ada kultur, ada budaya, ada aturan, ada hukum, ada undang-undang, ada agama yang mengikat di satu tempat, yang itu bersifat universal. Yang kedua, budaya yang ada di sini baik, belum tentu baik di sana. Nah, kita mesti tahu dong, jangan hanya di sini aja. Saya menjadi orang Jakarta ya biasa-biasa aja saya begini. Saya menjadi orang Bali dan Pasar biasa-biasa aja. Berarti Anda belum pernah ke daerah-daerah yang lainnya. Itu. Yang itu dianggap tidak baik. Dan ketika itu tidak dianggap baik, kita mesti harus menghormati. Bagaimana menjadi orang yang baik. Itu. Kembali ke tentang kerusakan mental dan moral tadi, Gus. Beliau Gus kan udah banyak menyampaikan tentang solusi agar
diri tidak berbuat kerusakan, mulai dari banyak sekali tadi Gus Hasim sampaikan. Nah, karena saya ingin bertanya Gus tentang posisi orang yang melihat kerusakan seperti itu kan. Nah, kalau kita yang berbuat kerusakan kan kita bisa belajar berubah, berbenah gitu. Nah, gimana kalau posisinya sekarang kita melihat kerusakannya orang gitu misalnya seperti itu Gus. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memilih untuk menghindar aja agar kita tidak terpengaruh atau ada step-step untuk menghadapi? Ya, Rasulullah kan sudah apa ya, jelas memberikan arahan bahwa setiap nabi rasul itu mempunyai sahabat bil hawarin ya'khuduna bisunnati bi amri. Setiap nabi rasul itu mempunyai sahabat khawari atau sahabat dekat yang menjalani semua apa yang diperintahkan, apa yang disunahkan oleh nabinya masing-masing. Summa inna takhlufun ba'duhum, kemudian di belakangnya ada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Fayaquluna ma la yaf'alun, orang yang hanya pandai bicara, ciri-cirinya tidak mengerjakan apa yang perintah nabinya. Yang kedua, yaf'aluna ma la yu'marun, mengerjakan sesuatu tapi bukan sesuai dengan yang abadi nabi tersebut. Nah, disitulah Nabi memberikan tackle secara jelas, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, siapa yang mencegahnya itu dengan tangannya maka dia orang yang beriman. Waman jahadahum bilisanihi, siapa yang mencegahnya dengan lisannya dia orang yang beriman. Waman jahadahum biqalbihi, setidaknya dia adalah orang yang beriman. Walaisa wara'a dzalika minal iman, tidak punya iman sama sekali bagi orang yang tidak melakukan apapun, bahkan hatinya mungkin terlibat di situ, menyetujui hal itu sudah dzalika minal iman. Di hadis yang lain, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, barang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegahnya, merubahnya. Ketika tidak mencegahnya maka ammamallahu biqabihi, padha wae, sama siksanya orang yang tidak melakukan tetapi tidak melakukan perubahan itu sama dengan orang yang melakukan perubahan apa yang sudah mengalami kerusakan mental itu. Berarti kita harus mempunyai kemampuan untuk mencegah kerusakan itu Gus. Ya. Jika kita belum mempunyai kemampuan itu Gus, harus. Bagaimana cara mendapatkan kemampuan itu? Wadzalika adwaful iman, itu selemah-lemahnya iman itu adalah hatinya. Itu setidaknya bisa mengatakan oh ini nggak benar. Tapi itu lemah-lemahnya iman. Ketika sudah lemah-lemah iman dirawat, ya hilang. Laisa wara dzalika minal iman itu. Bagaimana bisa? Ya saya harus mempunyai percaya diri bahwa karena saya baik, diberi kemampuan oleh Allah melakukan kebaikan, berarti saya harus membuat orang lain bisa baik. Dan setiap orang bisa melakukan kebaikan. Dan itu yang harus kita support untuk menciptakan dirinya mampu. Nah, bagaimana empowering itu kita lakukan? Satu, dengan landasan cinta. Ya, kita menolongnya, melihatnya dengan cinta, menolongnya dengan cara yang cinta, dan akan menghasilkan cinta. Cinta seperti apa itu? Tidak dengan marah, tidak dengan dendam, membenci bukan kepada orangnya, tapi membenci kepada perbuatannya. Kenapa cinta itu? Nah, lihat bahwa setiap anak yang dilahirkan Tuhan itu fitrah. Setiap anak manusia itu mempunyai God spot, punya titik ketuhanan. Nah, tinggal bagaimana kita celing memperbesar itu, memurupkan kembali nyala ya. Membuat nyala kembali, ya, nilai-nilai ketuhanan itu. Dengan cara apa? Kita titik sentuh. Dengan cara juga nilai-nilai spiritualitas yang kita miliki. Kalau semua orang mendekati dengan cinta, maka semuanya akan berubah. Dunia ini akan berubah dengan cinta. Nah, saya ingin bertanya Gus tentang mulai dari banyak kan sekali yang Gus Hasim sampaikan, mulai dari solusi dan penyebab dan sebagainya. Nah, ini kan kesadaran yang luar biasa yang Gus Hasim dapatkan. Nah, ada nggak step atau langkah Gus Hasim untuk menelurkan kesadaran tersebut kepada orang-orang seperti itu, Gus? Atau hanya ya untuk saya aja atau bagaimana? Kunci pokoknya itu kan edukasi di pendidikan, dan pendidikan itu kan nggak bisa instan. Memang secara revolusioner bisa kita lakukan, namun satu, pertama harus ada kemauan yang kuat.
Yang kedua, bagaimana kita menemukan setiap orang yang punya potensi. Kemudian yang ketiga, mensinergikan, mengkoneksikan antara itu dan membuat perencanaan bersama, bicara bersama, 5 bersama, dan gunakan ini atas dasar bahwa kita harus berubah, bahwa akan ada sesuatu yang kita jangkau, ada sesuatu yang baik di sana. Kita arahkan semua di dalam visi misi yang memang mampu kita jangkau. Yakinkan bahwa kita bisa lakukan itu. Walaupun ini berat, tetapi itu harus kita lakukan. Dan ketika ada sedikit kendala, berikan dukungan atas kesuksesan sekecil apapun. Ketika ada kendala, kita bareng-bareng bersama untuk berikan penguatan bahwa kegagalan hari ini itu bukan sebuah kehancuran, tetapi ini proses untuk menuju kebahagiaan yang selanjutnya yang tertunda saja. Terakhir nih Gus, sebelum kami menutup sesi pose kali ini, dalam Gus Hussein mendapatkan kesadaran pola pikir dan juga paradigma yang seperti ini, ya kan Gus? Itu Gus Hussein juga pasti melewati banyak proses seperti itu. Nah, apakah ada orang yang sangat berperan penting gitu dalam proses yang Gus Hussein alami sehingga sampai detik ini Gus Hussein mendapatkan kesadaran dan pola pikir? Karena kan banyak orang yang merasa sendiri gitu Gus, banyak orang yang merasa sendiri, aku nggak punya siapa-siapa, gimana aku mau berproses gitu, hanya untuk menumbuhkan semangat aja susah gitu, karena benar-benar merasa sendiri. Nah, kalau Gus Hussein sendiri, ada nggak orang yang berperan penting dalam proses Gus Hussein dalam mendapatkan kesadaran maupun paradigma pola pikir seperti ini? Oke, saya mohon izin untuk sebelum saya jawab itu, bahwa seringkali kita itu akan mendapati lompatan itu ketika ada accident. Atau ketika ada situasi kemendesakan, dalam situasi yang benar-benar terdesak. Nah, itu baru akan muncul. Sehingga apa? Ketika kita mengalami situasi buruk, ketika kita sudah benar-benar down, yakin bahwa saya bisa keluar. Yakin bahwa ada tempat untuk menerobos, yakin bahwa saya bisa melompat, yakin ini adalah sesuatu setar di mana saya jatuh untuk mendal, ibaratnya yang jatuh di ini batu lompatan untuk atau bola seperti itu. Kayak gitu. Karena saya sendiri juga tadi karena ada aksiden, ada peristiwa yang kemudian membuat saya harus bisa melompat, sehingga sadari betul bahwa ketika kita ada gitu, ini Tuhan mesti kasih saya untuk lebih baik. Harus berkorban dan harus berani melakukan sesuatu yang memang tidak biasa gitu bahkan. Ya. Walaupun saat itu semua orang mencemooh. Ketika saya melakukan perubahan radikal, misalnya waktu di SMA, semua teman-teman saya membenci saya. Semua guru-guru bukan hanya ini, tapi saya bahkan secara fisik ini. Itu kenapa kok sampai dibenci dan sebagainya? Saat itu, mohon maaf ini ya, harus saya buka. Madrasah Aliyah, ya Madrasah Aliyah itu kan namanya sekolah agama tingkat tinggi sudah kan. Setelah proses dari sanawiyah, ternyata waktu olahraga nggak pakai jilbab, pakai kaos segini. Yang perempuan celana pendek, yang laki-laki celana pendek, kaos biasa. Tak pakai jilbab yang perempuan. Nah, saya melakukan, loh, kok begini? Gitu kan? Ini Aliyah loh. Gitu. Yang benar. Nah, saya bersama teman yang juga satu dari SPMA mengatakan ini nggak benar, nggak boleh. Waktu foto anggota nggak boleh jilbab toh. Nah kita loh nggak boleh, ini gimana Bu? Ini dosa, ini saya melakukan upaya-upaya advokasi. Saya datang ke TU-nya, ke gurunya. Nah saya dicecar habis dan saya dianggap, oh ini sesat, ini waktu itu bukan radikal, ekstrim bukan gitu, apa namanya itu. Ya. Dan saya karena itu yakin benar, waktu itu ada kotak 5.000, saya membuat laporan ya ke presiden. Nah diproses. Aliyah itu bikin suatu laporan kepada ketika itu presidennya masih siapa? Tahun 89 ya. Tahun 89. Soeharto. Nah waktu itu memang ada Gus Amirul Mukminin kakak saya yang ketika saya mau ini,
Sebenarnya di rumah kan nggak dengar itu. Oke. Saya melakukan pemberontakan itu nggak dengar. Kemudian ada karena guru diantaranya yang kemudian menghubungi kakak saya, ya mendukung saya, ada yang mendukung memang. Nah, ada laporan ke nama ibu itu. Dan ternyata sekarang menjadi tren. Bahkan juga waktu di IAIN, saya masuk Menwa itu karena seragam Menwa yang perempuan pakai rok pendek, tanpa jilbab dan baju segini. Saya datang ke rektor, jadi ini, Bapak, ya nanti kalau ada orang ke neraka tanggung jawab loh, saya bilang. Kamu siapa? Saya mahasiswa. Apa perlumu? Loh, saya sesama dan muslim. Kamu di Menwa? Enggak. Ya enggak ada urusan dong. Saya masuk. Dan ketika saya masuk, kemudian saya ini lagi. Saya menjadi anggota sekarang. Saya merasa bertanggung jawab terhadap ini. Walaupun saya tidak menjadi pemimpin, tapi saya harus melakukan perubahan dalam komunitas saya yang tidak sesuai dengan sekarang. Ini IAIN, gitu. Institut Agama Islam Negeri. Demikian juga ketika saya masuk ke mahasiswa, himpunan mahasiswa, saya begitu. Ada narasumber tidak pakai jilbab, langsung saya gebrak meja pada saat LD1. Nah, setelah berapa waktu akhirnya sekarang Menwanya sudah pakai jilbab semuanya. Ini ada seminari nasional, semua perguruan tinggi negeri melakukan itu. Berarti didasari dari apa yang sudah disampaikan beliau Gus Sosiin, berarti kita harus cerdas-cerdas membaca situasi, Gus ya, untuk menjadikan semisal eksiden atau kegagalan kita itu sebagai batu loncatan untuk mencapai kesuksesan gitu, Gus ya. Karena kan tidak hanya cerdas, tapi keberanian. Keberanian. Iya. Nah, itu yang susah didapatkan, Gus. Kadang orang banyak yang bisa cerdas membaca situasi tapi nggak ada keberanian untuk menjadikan kegagalan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Itu yang salahnya. Karena apa? Kita terlahir itu sendiri. Nah, kalau misalnya saya di Jakarta, saya menjadi seorang direktur, tiba-tiba karena memang pekerjaan saya waktu itu memberikan distribusi beras kepada orang-orang miskin. Tiba-tiba truk yang membawa beras itu sekian puluh ton dicegat di tengah jalan. Wah, itu kan saya berani buka jas, saya datangi. Penjarahan, betul. Iya, dicegat untuk dirampok maunya. Saya bilang ini bukan milik saya, ini untuk orang miskin. Ini saya jelaskan gitu. Saya butuh makan, kalau butuh makan juga saya kasih makan. Jangan ngambil barang milik ini, orang-orang ini untuk di bantaran sungai, orangnya di bedeng-bedeng, orangnya di pinggir rel kereta api itu kok. Lebih miskinnya mau saya kasih ini daripada kamu. Ya seberani gitu, saya bilang saya dari Lamongan, enggak. Nah gitu. Waktu di Surabaya saya di sidang di rumah susun itu, saya juga maju Lamongan. Saya dikepung semua orang 2 blok rumah susun 6 lantai kali 2. Nah, saya maju, saya memperjuangkan anak-anak itu. Waktu saya membuat pusat partisipasi kreasi anak pusaka di Surabaya, ada 10-an tempat belajar anak jalanan. Sama Satpol PP dibersihkan itu, ya saya hadapi. Saya demi anak-anak itu bisa belajar. Harus berani itu. Berarti keberanian itu juga nggak boleh asal-asalan juga. Apa yang menjadikan kita berani itu? Saya rasa saya punya sesuatu gitu, padahal walaupun saya nggak punya. Gitu. Nggak mungkin kayak keberanian kan banyak orang yang salah mengartikan sering, Gus. Keberanian akhirnya kan dibuat untuk orang semena-mena, kayak berani. Kalau Gus kan keberanian pun dalam membela hal-hal yang benar seperti itu. Saya yakin betul, walaupun saya nanti tidak menang dalam menghadapi itu, tapi saya misalnya waktu mati saya akan terhormat, memperjuangkan sesuatu, memperjuangkan orang banyak. Itu saya selalu begitu. Waktu itu bahkan waktu di Alia itu ada yang membawa senjata. Saya bersyukur aja nanti kalau saya mati di sini karena memperjuangkan sebuah nilai. Ketika saya di Jakarta, di Surabaya dikepung sama segitu banyak orang, orang itu kan orang-orang banyak dari suku seberang itu. Tapi semua ya nggak apa-apa lah, nanti saya malam ini jam gini, malam ini saya mati, saya bersyukur saya memperjuangkan anak-anak itu untuk mendapatkan pendidikan. Walaupun saya nggak mendapatkan apa-apa. Oh ya, pertanyaan terakhir tadi ya, siapa yang mendukung saya? Jelas itu sebuah given ya, anugerah yang memang sebuah doktrin yang diberikan oleh Abi dan Umi.
Dan sampai hari ini yang selalu memberikan dukungan ya orang tua, Abi dan Umi itu. Walaupun secara fisik tidak ada, tapi kami tetap secara spiritual itu masih. Yang kedua, keluarga. Keluarga ini menjadi kekuatan inti di dalam perjuangan, baik itu yang anak, istri, maupun keluarga saudara-saudara terdekat kita, itu memberikan support penting dalam kehidupan perjuangan ini. Sehingga kita mesti selesai dulu di keluarga, baru kemudian bisa menjangkau outreach ke keluar. Itu. Maka kita harus benar-benar mempunyai pemahaman, sikap, kasih sayang yang benar-benar samawa itu di tingkat keluarga. Tadi Gus Husin bilang orang pertama yang paling berperan adalah orang tua, ya. Abi maupun Umi. Ada nggak pesan yang saat ini mungkin Gus Husin masih ingat gitu, mulai dari Abi maupun Umi beliau Gus Husin yang sangat dijadikan Gus Husin prinsip untuk tetap benar-benar menjadi orang yang menjadi lebih baik lagi dan mempertahankan kesadaran itu, karena kan banyak orang yang dapat arahan juga dari keluarga maupun orang tua tapi mereka mengabaikan itu. Ada nggak pesan yang paling Gus Husin ingat? Jadi saya itu dianggap penjahat kalau hanya untuk diri sendiri. La yahtakiru illa khati'un. Tidak akan mementingkan pribadi kecuali penjahat. Sehingga kalau saya hidup hanya untuk anak istri saja, cukup itu dicap sebagai penjahat. Khati'un itu penjahat. Dan Abi selalu memberikan analog, kucing itu kalau mencari tikus hanya untuk anaknya sendiri, tidak untuk anaknya tetangga, bahkan teman dekatnya, maunya dicateknya pula kan. Nah, kalau kita itu mencari maisha, kebutuhan ini hanya untuk diri keluarga, apa bedanya dengan kucing gitu? Itu kan nancep betul dalam diri kita. Yang ketiga, kamu hidup untuk apa kalau tidak bermanfaat dan tidak untuk memperjuangkan sesuatu? Patok bejat itu sudah cukup. Dia tidak bergerak, tapi juga bermanfaat. Tapi bermanfaatnya hanya karena ketika dia digerakkan. Tapi kalau kita hidup, ya mesti gerak, punya kaki, tangan ini, mata, telinga kita itu, otak kita itu sempurna lengkap, ya harus berperjuangan. Tidak sekedar kalimat bimbingan, tetapi Abi Umi memberikan contoh sampai hari ini yang beliau tetap mobile di usia yang cukup sepuh, tapi masih melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk orang. Perjalanan jauh, memberikan sesuatu, menolong, memberikan tausiah, memberikan contoh, sampai hari ini masih bisa kita saksikan. Dan beruntung saya mempunyai dua orang tua yang satu pandangan, sama visinya gitu. Jadi tidak bapak mengatakan ini, ibu gini, enggak, sama. Dalam mendidik itu sama. Nah, ini yang harus diperjuangkan oleh anak-anak muda sekarang, mencari pendamping itu, mencari pendamping yang memang benar-benar sudah satu pandangan sejak awal, satu frekuensi yang akan kita bangun itu apa gitu. Sinyalnya itu harus sama. Karena kalau kita hanya memikirkan senang, cinta, nah itu enggak akan sustain. Terakhir Gus, tadi saya mengutip tentang beliau Gus Husin bilang tentang kucing itu tadi Gus. Kucing tadi itu kan biasanya kalau dia mendapatkan makanan lalu hanya untuk kepentingan pribadinya gitu kan. Jangankan untuk kucing-kucing yang jauh, yang sekedar mungkin kucing-kucing di dekat aja dia nggak akan membagi. Tapi menurut saya gini, manusia itu bahkan lebih parah daripada kucing Gus. Gitu. Karena kalau kucing setelah dia kenyang mungkin makanannya ditinggal, tapi kalau manusia kan enggak Gus. Disimpan gitu kan. Nah, itu yang mungkin tadi yang terlupa itu, bahwa kita mendapatkan kasih sayang dari manusia saja sebegitu indahnya, begitu bahagianya, ya kan? Gus Hafif misalnya begitu ngebel terus ditanggapi dengan mesra, wow, melayang gitu. Apalagi saya misalnya sudah berumah tangga misalnya, mendapatkan, apalagi yang mendapatkan kasih sayang dari sumbernya kasih sayang, Arhamur Rahimin, yang memiliki semua cinta kasih di dunia, semua perhatian, semua kebahagiaan itu ada sentralnya di Allah. Nah, selalu yang disampaikan Abi maupun Umi itu malayarhamunas selayarhamullah. Kamu tidak akan didapati kasih sayang dari Allah itu kalau tidak mencintai sesama manusia. Gitu. Sehingga
Kalau kasih sayang itu hanya terbatas di dinding rumah ini, tidak sampai keluar, ya saya nggak akan dapatkan kasih sayang Tuhan. Kalau nggak dapat kasih sayang Allah, apalah hidup kita ini? Palsu, semu. Gitu. Jadi kasih sayang yang tidak berkelanjutan, dan itu palsu. Gitu. Tapi kasih sayang dari Allah itu yang akan membentuk kita sebuah perjuangan yang lebih. Walaupun memang harus diakui kadang-kadang di rumah sendiri itu belum satu frekuensi. Kenapa mesti memperhatikan orang di rumah juga belum, gitu. Dan anak-anak yang masih kecil masih protes, gitu. Saya juga umat, saya ini juga perlu perhatian. Kenapa? Perhatian mesti dibagi, gitu. Ya ada, tetapi akan berproses, gitu. Karena ini nanti dia anak kecil tidak tahu hidup yang akan datang akan mendapatkan kasih sayang dari semesta ini hasil dari kita melakukan upaya-upaya proses kasih sayang. Ini mungkin itu beliau Gus Hosiin, terima kasih banyak atas waktunya. Kita hampir 60 menit ya, 60 menitan berbincang-bincang sangat tanpa terasa ya. Karena kita benar menikmati alur perbincangan ini. Nah, untuk pemirsa Asma TV maupun pemirsa Pose dimanapun berada, jadi kesimpulannya seperti itu, kerusakan itu ya terjadi di diri kita itu kalau kita bisa merubahnya jika ada kemauan dan kesadaran hati dari dalam diri kita. Kita nggak bisa menyalahkan orang sekitar, kita nggak bisa menyalahkan, bahkan menyalahkan takdir, kita nggak bisa. Itu juga harus tumbuh dari kesadaran diri kita. Terakhir Gus, apa ada pesan untuk pemirsa Pose dan Asma TV dimanapun berada? Iya, tadi ada yang pertanyaan belum terjawab. Kalau nggak salah tadi ada orang yang merasa sendiri. Benar. Tidak. Kita hidup di planet yang penuh dengan mosaik, penuh dengan pribadi-pribadi, individu-individu. Banyak orang yang peduli, banyak orang yang memberikan kasih lebih, banyak orang yang bisa diajak bicara. Jangan merasa sendiri, karena planet ini tidak kosong. Ya. Bahkan ketika Anda merasa sendiri di orang pun, banyak hewan yang masih bisa diajak bicara. Tumbuh-tumbuhan masih bisa memberikan kasih sayang. Toh kami yang tersebar di seluruh Indonesia mempunyai pemahaman yang sama. Siapapun yang merasa sendiri, bicaralah. Bergabunglah. Insya Allah kami dengan sepenuh hati akan memberikan kasih sayang seutuhnya, seperti yang Anda inginkan atau seperti yang Allah kehendaki. Ya, memang kita tidak bisa mendapati cinta kasih itu 100% seperti yang kita ingini, tetapi Allah membuat semesta ini adalah dalam rangka mencintai, mengasihi manusia untuk kembali kepada fitrahnya. Demikian. Terima kasih juga atas pertanyaannya, sehingga saya menjawabnya sebagai pembuka, pengingat bagi diri saya sendiri dan juga untuk keluarga dimanapun berada. Terima kasih. Oke pemirsa Pose dimanapun berada, kita sudah di ujung acara atau ujung sesi. Tak terasa sudah 60 menit kita ditemani oleh beliau Gus Hosiin sebagai pembina Yayasan Sumber Pendidikan Mental Agama Allah. Dan saya atas nama pribadi juga meminta maaf kepada beliau Gus Hosiin maupun pemirsa Pose dimanapun berada. Barangkali ada tutur kata maupun ucapan saya yang kurang berkenan ataupun salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya Gus. Mungkin cukup itu untuk sesi Pose kali ini. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.